Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Sabtu 11 April 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk klik like buttonnya ya, karena dengan begitu kalian udah bantu channel Rookie Trader Indonesia. Dan kalau ada video yang likes-nya sampai 100, kita akan buat schedule untuk adain live streaming. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Pertemuan di Islamabad yang digelar di lokasi militer rahasia ini diprediksi bakal berlangsung 2-3 hari. Iran nggak mau main-main, mereka bawa tim lengkap mulai dari gubernur bank sentral sampai dewan pertahanan. Iran minta syarat mutlak, gencatan senjata harus mencakup Lebanon, dan aset mereka yang dibekukan US harus cair dalam 2 minggu. Galibaf tegas bilang negosiasi nggak masuk akal kalau US terus melanggar poin-poin kesepakatan. Iran klaim Selat Hormuz terbuka untuk kapal sipil, tapi ada resiko ranjau laut sisa perang. Mereka cuma izinkan maksimal 15 kapal per hari dan semua harus lewat jalur panduan militer Iran. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Data CPI Maret baru saja rilis dan hasilnya ngeri. Inflasi bulanan melonjak 0,9%, lompatan terbesar sejak 2022. Biaya bahan bakar minyak nyetak kenaikan rekor sejak tahun 1967. Gara-gara inflasi yang bandel di angka 3,3%, para trader sekarang taruhan kalau The Fed bakal tahan suku bunga sepanjang tahun 2026. Mary Daly dari The Fed bilang CPI ini bakal jadi berita basi cuma kalau gencatan senjata benar-benar bertahan. Kepercayaan konsumen US anjlok ke rekor terendah karena orang-orang panik sama harga bensin yang nembus $4 per galon. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Ada sejarah baru nih, Duta Besar Lebanon dan Israel akhirnya melakukan panggilan telepon perdana lewat mediasi US di Washington. Hari Selasa depan kedua pihak dijadwalkan ketemu langsung di Departemen Luar Negeri US untuk bahas roadmap perdamaian. Tapi di lapangan, Netanyahu tetap gaspol serang Hezbollah dan bilang nggak ada gencatan senjata di Lebanon sampai Israel Utara aman. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Terungkap kalau China punya peran krusial di balik gencatan senjata ini. Beijing gerak lewat Pakistan dan Turki karena mereka butuh stabilitas energi buat jaga pertumbuhan ekonomi mereka yang lagi mulai start bagus di kuartal pertama. Di tengah perang fisik, ada ancaman cyber. Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jerome Powell sampai kumpulin bos-bos bank besar Wall Street buat bahas resiko keamanan dari model AI Mythos milik Anthropic. Terus kita lanjut ke berita yang terakhir. Meski penuh drama, S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq baru saja nutup minggu ini dengan keuntungan persentase mingguan terbesar sejak November. Tapi Uni Eropa justru kasih peringatan suram. Mereka siap pangkas prediksi pertumbuhan ekonomi karena ancaman syok stagflasi, pertumbuhan lemah tapi inflasi tinggi, akibat konflik Iran yang belum benar-benar tuntas. Seperti itu ya untuk berita hari ini, jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, pasar keuangan global saat ini berada dalam kondisi yang lumayan bagus, di mana indeks saham utama mencatatkan performa mingguan terbaiknya sejak akhir tahun lalu. Namun fundamental ekonomi justru diguncang oleh lonjakan inflasi CPI Maret sebesar 0,9%, yang dipicu oleh kenaikan harga gas. Meskipun ada optimisme dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh China, resiko stagflasi tetap membayangi zona Eropa dan Amerika Serikat, terutama dengan proyeksi bahwa suku bunga Federal Reserve akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama, guna meredam efek samping ekonomi dari konflik Timur Tengah. Stabilitas global kini sepenuhnya bergantung pada hasil negosiasi di Islamabad antara G-Defense dan delegasi Iran, serta rencana pertemuan perdana antara Israel Lebanon di Washington minggu depan. Ketegangan tetap berada di level tertinggi karena interpretasi yang berbeda mengenai cakupan wilayah gencatan senjata dan ancaman militer Trump yang tetap siaga di sekitar Iran. Jika perundingan akhir pekan ini gagal mencapai titik temu terkait pembukaan Selat Hormuz dan pencairan aset, maka relief rally yang terjadi di market saat ini beresiko berbalik menjadi koreksi tajam seiring dengan kembali meningkatnya premi resiko geopolitik. Seperti itu ya untuk berita hari ini, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Farsight. Oke, untuk Bitcoin ETF flow tanggal 9 April ini ternyata inflow besar ya, 358,1 juta dolar, dan di sini yang paling besar itu BlackRock nih. Ini inflow-nya BlackRock itu mencapai 269,3 juta dolar. Dan untuk tanggal 10 Aprilnya itu juga inflow sebesar 102,8 juta dolar. Tapi ini masih excluding BlackRock dan juga excluding Morgan Stanley. Jadi paling kita lihat aja untuk ETF flow berikutnya ya. Sekarang kita langsung bahas ke Ethereum.
Nah, sedangkan untuk ETF flow-nya Ethereum ini juga inflow, tapi inflow-nya nggak sebesar Bitcoin ya. Ini inflow-nya cuma 85,2 juta dolar. Di sini BlackRock ada inflow 90,9 juta dolar sama 13,7 juta dolar. Terus tanggal 10 Aprilnya ini juga inflow tapi kecil banget ya, cuma 3,1 juta dolar dan ini masih excluding BlackRock. So kita lihat aja nanti untuk ETF flow berikutnya. Sekarang kita akan langsung bahas ke pembahasan ya. Seperti biasa, kita mulai dulu dari Nasdaq nih. Oke, untuk Nasdaq, per kemarin itu dia udah breakout ya dari resistance yang ada di sini. Kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, dia itu udah breakout structure. Jadinya ini lumayan wajar, mengingat secara 1 hour itu dia naiknya very impulsif di sini, dan dia bikin higher high, higher low, higher high. So, per sekarang karena dia udah breakout structure secara 1 hour, kita bisa pindahin nih. Untuk demand-nya jadinya ada di sini. Ini adalah demand 1 hour-nya, dan dia letaknya itu deket banget sama area supply ya. Jadi di sini nggak apa-apa, kita tandain aja sebagai demand 1 hour. Untuk demand 1 hour-nya ada di angka 24920 sampai 24751. Seperti itu ya. Per sekarang kita masih ada di area supply. Ini adalah area supply dari time frame daily, karena secara time frame daily ini adalah lower high terakhir nih. Jadi sebelum dia bikin lower low di sini, dia bikin low, lower high, lower low, dan ini adalah lower high terakhirnya. Jadi di sini masih menjadi area supply-nya. Jadi masih sangat mungkin di sini ada rejection. Jangan terlalu agresif dulu untuk taking long di Nasdaq ya. Kalau misalnya kalian udah taking short di sini, it's okay, selama size kalian itu nggak terlalu besar ya. Karena secara internal structure, actually dia masih bullish nih. Kayak gitu, karena di sini dia bikin low, lower high, lower low, dan di sini dia MSS to bullish. Kayak gitu, dia bikin high, higher low, higher high. Dan per sekarang di internalnya masih bullish. So kalau misalnya gue pribadi, gue jujur masih menunggu sampai dia itu MSS to bearish dulu kalau misalnya mau taking short di Nasdaq. Tapi perlu diingat secara time frame weekly, nah di sini yang menarik ya. Secara time frame weekly, tutupan candle weekly di minggu lalu, itu dia bullish engulfing nih. Jadi dia setelah turun pelan-pelan dari Februari, terus habis itu Maret, terus April, terus di minggu pertama April dia naik lumayan kenceng, terus di minggu lalu itu dia naik kenceng lagi. Jadi kayak di minggu lalu itu dia naik 5% dalam waktu 1 minggu. Kayak gitu. Ini dua-duanya gara-gara sentimen Timur Tengah yang mulai mereda ya. Jadi ini sangat wajar kenaikan seperti ini. Paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Tapi per sekarang karena tutupan candle weekly-nya itu sangat baik ya, sangat bagus. Dia itu naik very impulsif. Jadi kemungkinan besar di sini bisa-bisa aja dia breakout ke atas ya. Paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Jadi per sekarang gue masih belum ada posisi apa-apa nih untuk Nasdaq. Gue masih menunggu sampai ada kejelasan untuk structure-nya. Karena di sini dia masih di area supply dan di sini di internal structure-nya dia masih bullish. Jadi ini masih mix ya. Paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Dan di sini kalau misalnya kita lihat dari pembahasan kita yang terakhir, dia itu beneran ada pemantulan dari order block yang ada di sini. Kita udah tandain lama banget, tapi ternyata dia beneran defisit dan abis itu dia menyebabkan pemantulan yang luar biasa masif ya. Dia langsung naik sekitaran 10% nih untuk Nasdaq. 10% di Nasdaq itu besar banget ya. Karena market cap-nya Nasdaq itu gede banget gitu. Jadi per sekarang lebih baik sih wait and see dulu sih. Kalau misalnya gue pribadi, gue masih akan wait and see. Paling kita lihat aja untuk pembukaan candle di minggu depan. Lebih tepatnya di hari Senin pada saat New York Open ya. Seperti itu untuk Nasdaq. Terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya di XY. Oke, untuk di XY di sini dia beneran lagi ada di demand 4 hour lagi, masih sama persis seperti pembahasan kita terakhir. Gue bilang di sini masih sangat mungkin ada pemantulan, tapi di sini pemantulannya itu sangat-sangat tipis ya. Di sini dia mantul bentar, terus habis itu dia turun lagi, dan per sekarang dia masih belum ada closing di bawah dari demand 4 hour ini. Jadi masih sama kayak kemarin, dia masih konsolidasi. Gue masih menunggu sampai ada konfirmasi kalau dia itu bisa breakdown dari demand 4 hour ini atau enggak. Selama dia nggak ngasih konfirmasi ya gue nggak akan taking action apa-apa untuk aset-aset berisiko ataupun mata uang pairs-pairs yang berlawanan sama USD kayak gitu. Jadi per sekarang kita masih ada di zona krusialnya. Ini adalah batas atas dari zona konsolidasi ini. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tutupan candle weekly-nya, di sini tuh dia kayak semacam bearish engulfing ya. Tapi ini nggak berarti apa-apa. Kenapa? Karena actually kita masih bergerak di dalam candle weekly yang ada di sini, gitu. Jadi kita masih bergerak di dalam sini. Jadi selama dia masih belum breakdown dari sini, ya expecting dia bakalan masih back and forth aja, kayak gitu. Seperti itu ya, ini lumayan annoying untuk DXY karena dia masih konsolidasi. Jadi ya, paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Kayak gitu ya.
Di sini juga masih ada gap, jadi ya mungkin banget di sini bisa divisit lagi untuk nutup gap yang ada di sini, atau dia bisa langsung breakdown ke bawah kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dia masih bisa mantul dari area yang sekarang. Seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk Nasdaq. Terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance dari pembahasan kita yang terakhir, di sini setelah dia sampai di demand 4 hour ini, gue bilang sangat mungkin di sini ada pemantulan. Dan ternyata abis itu dia mantul ya. Ini dia beneran mantul, dan mantulnya bahkan bikin 1 hour-nya itu back to bullish lagi nih. Jadinya lumayan buruk ya. Secara 1 hour dan 4 hour Bitcoin Dominance-nya itu sekarang lagi bullish gitu. Dan di sini gue tandain aja sebagai demand 1 hour-nya itu ada di sini. Ini adalah demand 1 hour untuk Bitcoin Dominance. Dan per sekarang dia lagi ongoing sampai ke batas atas dari resistance yang ada di 4 hour. Karena actually secara 4 hour kita masih bergerak di dalam swing yang ada di sini. Kayak gitu. Dan untuk resistance-nya itu ada di kisaran level 59,9%. Kayak gitu ya. Paling kita lihat aja apakah dia mampu breakout atau enggak. Karena secara 4 hour itu dia masih bullish, masih berkesempatan untuk Bitcoin Dominance itu bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Kayak gitu. Dan perlu diingat kalau misalnya Bitcoin Dominance-nya itu lagi naik, kemungkinan besar money flow itu lagi fokusnya ke Bitcoin. Dan akhirnya altcoins lainnya itu bisa underperform kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin. Kayak gitu. Jadi ini lumayan wajar mengingat kita lagi ada di kondisi yang lumayan krusial ya. Kondisi geopolitik itu lagi memanas. Jadi mungkin market itu sekarang lagi lebih fokus ke Bitcoin kayak gitu. Dan akhirnya ya Bitcoin Dominance-nya itu bisa naik gitu ya. Per sekarang gue masih wait and see juga untuk Bitcoin Dominance karena dia secara gambaran daily dia juga masih konsolidasi dan zona konsolidasinya itu sebesar ini gitu. Kita udah konsolidasi dari bulan November 2025 dan per sekarang dia masih bergerak di situ-situ aja. Kayak gitu ya. Jadi ya masih wait and see aja, jangan terlalu terburu-buru. Paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Dan dengan kenaikan Bitcoin Dominance seperti ini, paling kita lihat aja untuk structure-nya Bitcoin seperti apa. Kalau misalnya structure-nya Bitcoin itu lagi bullish, kita bisa cari long ke Bitcoin. Kalau misalnya structure-nya Bitcoin itu lagi bearish, kita bisa cari short ke altcoins yang lagi underperform kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin. Karena apa? Karena Bitcoin Dominance itu korelasinya itu negatif sama pergerakannya altcoins gitu. Kalau misalnya Bitcoin Dominance-nya itu lagi naik, kemungkinan besar altcoins-nya itu bisa lebih underperform kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin. Tapi kalau misalnya Bitcoin Dominance-nya itu lagi turun, kemungkinan altcoins-nya itu bisa outperforming Bitcoin. Kayak gitu ya, korelasinya antara Bitcoin Dominance sama altcoins. Seperti itu untuk Bitcoin Dominance, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin per sekarang banget dia udah breakout ya dari supply 1 hour yang ada di sini. Jadi secara 1 hour actually dia udah back to bullish dan di sini dia benar-benar udah berhasil MSS to bullish ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah di sini dia mampu untuk closing di atas terus habis itu masih dia bikin higher high. Jadi per sekarang kita udah bisa pindahin nih untuk demand 1 hour-nya. Paling kita pindahin aja ke sini karena ini adalah higher low terakhir sebelum dia bikin higher high di atasnya. Tapi bang, kenapa nggak di sini? Nah, kenapa nggak di sini? Karena actually di sini secara 1 hour itu dia cuman konsolidasi. Jadi gua ngelihatnya di sini tuh one push ke atas dan mungkin banget ini cuman jadi liquidity. Jadi kalau misalnya kalian mau taking long, jangan di area sini karena ini areanya terlalu atas dan bisa banget di sini jadinya cuman liquidity doang gitu. Jadi kayak market bisa sweep level itu terus baru ada pemantulan. Kayak gitu ya. Karena di sini ini cuman inside bar dan bisa banget ini cuman jadi liquidity. Kayak gitu ya. Tapi not financial advice dan do your own research. Seperti itu untuk Bitcoin, untuk demand 1 hour-nya ada di angka 71349 sampai 70477. Jadi kita tandain aja di sini sebagai demand 1 hour. Seperti itu ya. Terus kita lihat ke time frame 4 hour-nya. Nah, secara 4 hour pun di sini dia juga masih bullish, tapi dia masih belum mampu untuk sampai ke resistance yang ada di sini ya. Dia masih ongoing ke atas. Kalau misalnya secara 4 hour seperti ini, gue expecting dia bisa retest lagi ke 75988, baru kita lihat untuk reaksi berikutnya seperti apa ya. Dengan kondisi lagi naik seperti ini, nggak akan gue apa-apain. Paling gue tunggu sampai kalau misalnya di sini nih, lalu di MSS to bearish, mungkin gue akan taking short di Bitcoin ketika dia melakukan pullback, kayak gitu. Per sekarang kalau misalnya kita taking long di sini, ini jatuhnya kayak FOMO ya, kayak FOMO long di Bitcoin, dan risk manajemennya itu jadi kacau gitu. Kalau misalnya kita taking long di sini, masa kita stop loss-nya di sini? Kan kejauhan gitu. Kayak gitu ya, tapi itu pendapat gue pribadi, not financial advice, dan do your own research. Kayak gitu. Dan ini sejalan juga sama analisa kita yang terakhir, karena secara 4 hour demand-nya itu masih di sini.
kayak gitu. Dan secara 4 hour pun di sini dia masih belum mampu untuk closing di bawah demand 4 hour ini. That's why dari kemarin gue bilang secara 4 hour actually kita masih bullish gitu. Karena secara structure kelihatan di sini dia bikin high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan ini gue udah bahas berkali-kali. Di sini sangat mungkin ada pemantulan dan dia beneran ada pemantulan dari sini, kayak gitu. That's why dari kemarin gue bilang secara 4 hour itu dia masih bullish, kayak gitu ya. Jadi per sekarang ya kita lihat secara 1 hour dia juga lagi bullish. Jadi masih sangat mungkin untuk pergerakan berikutnya itu dia masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas, kayak gitu ya. Jadi paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Nggak perlu terburu-buru karena sekarang lagi weekend. Dan seperti yang kita tahu kalau weekend itu kecenderungannya volumenya itu kecil gitu. Apalagi sekarang itu lagi ada perundingan damai antara US sama Iran gitu di Islamabad. Jadi menurut gua paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa, nggak perlu terburu-buru. Mungkin gua akan tunggu sampai di hari Senin pembukaan New York Open gitu. Baru habis itu gua akan lihat untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Seperti itu ya untuk Bitcoin. Terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Ethereum. Nah, untuk Ethereum sayangnya ya, dia itu pullback-nya tipis banget nih, bahkan nggak sampai ke demand-nya lagi. Tapi per sekarang sebenarnya ini masih valid. Kenapa masih valid? Karena untuk Ethereum, dia masih belum mampu untuk breakout dari resistance ini, gitu. Per sekarang Ethereum itu bisa dibilang lagi underperform ya, kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin. Dan itu wajar-wajar aja ya, karena Bitcoin dominance-nya itu lagi naik. Kenapa gue bilang underperform? Karena ketika Bitcoin-nya itu mampu untuk breakout, tapi Ethereum itu masih belum mampu untuk breakout dari resistance yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi per sekarang untuk Ethereum masih sangat mungkin untuk bisa breakout dari resistance yang ada di sini. Paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Untuk demand internalnya masih sama di sini di angka 2093 sampai 2061. Ini kita tandain aja sebagai demand 1 hour. Terus sekarang kita lihat ke 4 hour-nya. Nah, secara 4 hour-nya pun di sini sama persis ya sama Bitcoin. Gue bilang di sini sangat mungkin ada pemantulan karena apa? Karena secara 4 hour dia juga bullish gitu. Dia bikin higher low, higher high, dan ini adalah higher low terakhirnya. Ini adalah swing low yang bertanggung jawab atas breakout structure yang ada di sini. That's why di sini gue bilang sangat mungkin ada pemantulan. Dan gue bilang kita perlu berhati-hati banget kalau misalnya dia breakdown dari sini. Kenapa? Karena ini adalah structure terakhirnya dan kalau misalnya dia sampai breakdown artinya dia sangat mungkin untuk retest ke level yang lebih bawah kayak gitu. Dan ternyata ya dia beneran bisa mantul dari sini dan mantulnya itu very impulsive gitu. So congratulations kalau misalnya kalian ada taking long di sini. Jujur gue nggak ada taking long di sini ya. Tapi gue waktu itu ada share setupnya. Kalau misalnya kalian nggak percaya boleh lihat di video tanggal 27 Maret atau tanggal 28 Maret gitu. Tapi ya sayang banget ya, gue malah nggak ada taking long di sini. Kenapa? Karena gue masih menunggu. Tadinya gue menunggu sampai internalnya itu MSS to bullish dulu. Tapi di sini ketika dia MSS to bullish, gue nggak ada taking long di sini. Gue juga nggak ada taking long di sini. Jadi kayak ya gue ketinggalan ya. Lumayan sedih, gue ketinggalan setup sendiri. Gue malah taking short ya. Gue waktu itu taking short di sini. Di sini gue taking short, tapi nggak sampai ke 3R. Terus dia balik break even. Terus habis itu dia mantul ke atas. Jadi kayak ya not a good week for me. Tapi ya it's okay. Semoga aja di setup-setup berikutnya kita bisa taking profit bareng ya. Oke, per sekarang karena 4 hour-nya itu lagi bullish, 1 hour-nya itu juga masih bullish, kemungkinan besar dia dalam waktu dekat bisa retest lagi nih ke supply 4 hour yang ada di sini. Untuk supply 4 hour-nya ada di angka 2325 sampai 2393. Kalau misalnya kalian ada posisi long, mungkin boleh pertimbangkan untuk melakukan taking profit di area supply 4 hour ini. Karena supply 4 hour ini lumayan krusial, ini adalah area yang lumayan bagus untuk taking profit. Karena ini adalah lower high terakhir di structure yang ada di sini nih. Jadi gue ngelihatnya ini adalah lower high terakhir sebelum dia bikin lower low di sini. Dan per sekarang kita masih bergerak di dalam swing yang ada di sini. Masih belum ada candle yang mampu untuk closing di atas ataupun di bawah dari range trading yang ada di sini gitu. Jadi actually kita masih konsolidasi. Jadi ya kemungkinan besar kalau misalnya harganya sampai ke supply 4 hour ini lagi, mungkin banget di sini ada rejection. So be careful ya kalau misalnya kalian ada taking long di Ethereum. Seperti itu, jadi pembahasannya masih sama persis, masih menunggu sampai ada konfirmasi kejelasan damai antara US sama Iran. Kalau misalnya kesepakatan damai itu udah tercapai, dan tercapainya nggak seperti kemarin ya, walaupun dia ada kesepakatan damai, tapi tetap ada perang antara Israel sama Lebanon, jadi kayak
itu bukan kedamaian yang diharapkan sama market gitu. Jadi kalau misalnya damainya itu udah sesuai sama market, itu market pasti merespon secara positif gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya damai ya harga minyak bisa turun dan inflasi itu bisa turun dan akhirnya The Fed ya bisa banget untuk memangkas suku bunga gitu karena inflasinya terkendali lagi kayak gitu. Jadi ya sekarang market mungkin sekarang lagi wait and see juga, tapi dengan pergerakan sebesar ini mungkin ada yang front running keputusan dari perdamaian antara Iran sama US gitu. Karena ada yang front running gitu, kayak di Nasdaq, kayak di S&P 500, tetap ada orang-orang yang front running seperti ini. Kayak ada orang-orang yang tahu apa yang retail nggak tahu gitu. Kayak gitu ya untuk pembahasan hari ini. So that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.